Halo teman-teman, suaraku kedengeran nggak ya? Dengeran Kak. Kedengeran, Oke, Kak. Dengeran oke Kak. ditunggu dulu nih yang belum pada on cam semua nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah Baik, baik, Kak. Kak. Alhamdulillah. Kuliahnya seru kan? Di WA seru nggak nih? Seru. Terus seru Kak. Seru kalau sama Pak Arif. Halo Wisnu, selamat datang. Halo, Kak. Selamat Oke, berjumpa. oke, karena udah ada Kak Wisnu juga, bisa aku mulai acaranya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan limpahan rahmatnya. Kita semua dapat bertatap online nih, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka mari berkenalan supaya bisa makin sayang nih sama saya. Perkenalkan, nama saya Ninda Kalista. Teman-teman nih bisa panggil aku Kak Nical ya, sebagai moderator pada acara non-formal leadership training. Oke, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa kita cukupkan ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya sebelum kita masuk nih ke sesi talkshow bersama Kak Wisnu, teman-teman bisa nih ngisi pretest dulu nih melalui link yang udah di-share panitia. Udah di-share Kak sama panitia belum ya ini di kolom chat? Belum Kak. Oke, ditunggu bentar ya teman-teman. Oke nih udah di-share sama kakak-kakak panitia. Bisa teman-teman isi-isi dulu nih. Oke, mungkin sebelum beberapa teman yang lagi pada ngisi-ngisi, aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Kak Wisnu. Kak Wisnu lagi di Jogja juga nih? Atau lagi di luar Jogja? Baru di luar juga di Oh, lagi di luar Jogja. Di mana nih, Kak? Sleman. Di Sleman. Gimana, Kak? Suaranya kurang kedengeran. Cari tempat aja. Suaranya udah jelas belum ya? Udah lumayan jelas nih, Kak. Oke, ini baru di Sleman. Oh, Pak, lagi di Jogja juga nih. Oh, deket nih. Jangan-jangan rumahnya sama saya nih. Saya juga Sleman, Kak, asalnya. Ya, mana? Kalau saya deket Puri Mataram, Kak. Kalau kakak di deket Oh, mana, Kak? Mataram Tridadi ya. Iya.
Oh, saya di Jakal KM 11 ini di Oh, Bunaga. Jakal. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan mau mampir, mau makan atau mau bikin agenda event, nah biasanya eventnya PLS kalau mau di Kebun Buah Naga, silahkan banget nih. Sangat-sangat boleh. Oh, kakak di Kebun Buah Naga tempatnya kakak atau gimana punya kakak? Iya, saat ini ngelola di sini deh. Oh, kalau nggak salah saya malah punya teman kayak di daerah Kebun Buah Naga. Itu namanya Maya. Jangan-jangan Kak Wisnu kenal? Oh iya, mungkin temenmu Maya ini ya, dulu di Amikom. Iya, Maya Amikom. Teman SMK Kak Maya. Oh gitu ya. Iya. Habis lahiran kemarin. Iya Kak, habis lahiran. Habis lahiran. Iya. Oh iya bener, nah ya itu ngelola di tempatnya Maya itu. Berarti Kak saudaraan sama Maya nih jangan-jangan. Enggak sih. Enggak, ya cuman ini apa namanya kenal waktu di sini. Main aja Mbak Ninda ke sini ke Kebun Buah Naga. Oke, siap Mas. Oke, teman-teman nih udah pada ngisi belum? Insya Allah rapi-rapi ya. Oke. Oke teman-teman, beberapa yang belum diisi dulu ya pretestnya sekalian. Aku mau baca ini CV dari Kak Wisnu biar makin kenal nih sama Kak Wisnu sebelum nyampein materi. Oke, Kak Wisnu ini nama panjangnya Kak Wisnu Prawijaya, Sarjana Pendidikan. Ini Kak Wisnu juga masih muda nih umurnya ya teman-teman. Kelahiran 1996 nih. Oke, terus Kak Wisnu nih hobinya juga menarik banget nih teman-teman. Ada badminton, traveling, dan kulineran. Nih yang suka kulineran nih nanti bisa main-main nih bareng Kak Wisnu ya nggak nih Kak? Terus sosial media Kak Wisnu ini ada FB sama IG. FB-nya ada Kak Wisnu Prawijaya, yang IG-nya ada @Wisnu Prawijaya _ nih bisa follow ya teman-teman biar nambah followers juga nih. Oke, ini pengalaman pendidikan dari Kak Wisnu sendiri. Kak Wisnu ini juga lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Tahunnya 2015 sampai 2020 nih. Terus Kak Wisnu ini juga sekolahnya di SMK 3 Jogja, di jurusan Multimedia. Oke, sekarang aku mau bacain sedikit pengalaman penelitiannya Kak Wisnu ya, dari beberapa yang udah banyak banget. Aku bacain salah satunya ada penelitian dan pengembangan media pembelajaran interaktif untuk menanamkan nilai kejujuran pada anak kelas besar sekolah dasar. Ini penyelenggaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018. Oke, kemudian aku membaca ini pengalaman pengabdian masyarakatnya nih dari Kak Wisnu nih. Kak Wisnu sangat aktif banget ya. Yang pertama ada di tim Satgas Covid, di penyelenggaranya dari kelurahan dari tahun 2020. Yang kedua ada gerakan infak beras. Penyelenggaranya ada dari Baitul Mal Munzalan Indonesia tahun 2019 sampai sekarang. Yang ketiga ada gerakan bagi nasi box, penyelenggaranya Berkah Box Indonesia 2019 sampai sekarang. Yang keempat ada juga KPPS Pilpres dan Pilkada Bantul KPU 2019 dan 2020. Oke. Kemudian nih Kak Wisnu juga udah banyak pengalaman nih jadi pembicara. Salah satunya nih Kak Wisnu jadi Business Talk Nasyatul Aisyah, penyelenggaranya dari Nasyatul Aisyah Kendal tahun 2020. Juga jadi ikut juga jadi pembicara di kegiatan Student Development Program, kegiatannya UNY nih tahun 2020. Kemudian bisnisnya Kak Wisnu ini juga banyak ya. Yang pertama nih ada Invade Apparel, bidangnya konveksi tahun 2012 sampai sekarang. Yang kedua ada Getuk Crispy, bidangnya kuliner frozen food 2020 sampai sekarang. Yang ketiga ada Berki Official, bidangnya suplemen pelancar ASI 2020 sampai sekarang. Yang keempat ada Fashion Studio,
bidangnya pengembangan media pembelajaran 2015 sampai sekarang. Oke, aku bacain juga nih prestasinya Kak Wisnu yang banyak banget nih ya. Aku bacain beberapa aja. Yang pertama ada juara 2 lomba film pendek gerakan masyarakat sehat dan dalam rangka HUT PKU Gamping, penyelenggaranya PKU Gamping tahun 2020. Yang kedua ada juara 1 Pekan Ilmiah Nasional ala FIP. Wah, ini dari juara dari FIP sendiri ya, di FIP UNY pada tahun 2017. Oke, keren banget ya, luar biasa banget nih Kak Wisnu nih, bisa bikin kita makin semangat nih ya teman-teman, biar kita tuh semakin pengen punya banyak pengalaman, pengen biar besok kita kalau cari kerja juga gampang. Oke, tanpa basa-basi lagi, kepada narasumber Kak Wisnu saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Iya, terima kasih ya Mbak Ninda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Sehat? Sehat Kak. Gimana nih teman-teman, bisa dijawab nih, sehat nggak? Sehat, Boleh Kak. chat di Sehat, Kak. kolom komentar. Sehat, Kak. Sehat. Salam kenal ya. Ada Mbak Renjana, Mbak Bestari, Mbak Mahatma. Oh, ini anu ya, nama gugusnya ya? Mbak Tasya, Mbak Lina, Iya, Kak. Mas Muhammad, Mbak Fairuz, dan semua yang ada di sini. Salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin ada yang sudah pernah ketemu. Ya, semoga ini menjadi salah satu penguat silaturahmi kita, dan yang baru ketemu hari ini, salam kenal. Tadi sudah dikenalkan ya sama Mbak Ninda. Nama saya Wisnu Prawijaya, saya asli dari Bantul. Ada yang dari Bantul, teman-teman? Squad Bantul. Boleh angkat tangan dong. Squad Bantul Raya. Oh, ada siapa nih? Mbak Erika. Dan siapa lagi? Nah, cukup lumayan ya. Oke, yang paling jauh teman-teman dari mana? Aceh ada? Yang dari Aceh? Boleh raise hand dong, atau berikan reaksinya. Yang dari Aceh? Dari Lampung? Hadir, Kak. Lampung Tengah. Wih, asik. Ada Mbak Anissa Yuliana. Halo, Mbak. Lampung Tengah. Ya, dari Riau ada? Dari Riau? Bangka Belitung? Saya Bangka Belitung, Kak. Oh, Mbak Liska. Halo, Mbak. Halo, Kak. Ya, beberapa teman-teman juga dari sana. Ada yang dari Medan? Horas, Medan? Ada, Kak. Horas. Wih, ada Mbak Putri. Wah, ini marganya tarigan nih. Ada juga yang dari mana ya? Jawa Barat, Jawa Barat. Bandung, Jakarta, Banten, Bogor. Ada, Kak. Ada. Oh, ya, ada di sini. Ada. Dari Jawa Tengah, Semarang, Batang, Temanggung. Dari Jogja, siapa aja dari Jogja? Ada, Kak, saya. Saya, Kak. Menyesuaikan. Saya, Kak, dari Jogja. Jawa Timur, arek-arek. Adakah yang dari Jawa Timur? Saya dari Ngawi, Kak. Oh, dari Ngawi. Oke, dari Ngawi. Yang lain. Ya, dari NTB ada? Dari NTB? Oh, dari NTT? Dari Kalimantan ada? Dari Kalimantan? Kalimantan apakah ada? Kalimantan Barat, Pontianak? Kaltim Samarinda, Balikpapan ada? Tidak. Sulawesi. Sulawesi, adakah yang dari Sulawesi? Oke, ada juga ya. Papua, ada? Yang dari Papua? Manokwari? Oh ya, cukup lumayan merata berarti ya. Ya, oke teman-teman semuanya. Saya nyapa dari beberapa macam daerah biar kita bisa menyamakan bahasanya. Kita pakai bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau misalkan ada bahasa-bahasa istilah Jawa gitu ya, nanti Mbak Ninda ditranslate ya, Mbak. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Apakah sudah nampak
Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, siap. Yang tampil seperti apa ini? Unlock your potential. Oke. Nah, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama sharing bareng ya, sharing bareng berkaitan dengan tema pada kesempatan hari ini adalah unlock your potential. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan diri kita dan juga mencoba untuk akselerasi diri kita agar bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Bisa. Di luar di sana. Tapi harus mendingan di situ. Maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, lanjut ya ke materi unlock your potential. Karena gini teman-teman semuanya, bahwa kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang pribadi gitu ya, sebagai seorang insan itu sudah diciptakan dengan potensinya dirinya masing-masing. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya? Pasti di dalam diri kita memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Pasti di dalam diri kita memiliki potensi dan memiliki peluangnya masing-masing. Dan kita semuanya berbeda. Tidak ada manusia yang sama persis di dunia ini, nggak ada. Mungkin ada istilahnya kembar ya, kembar siam. Tetapi secara personal, secara personalitinya itu pasti berbeda, karakternya berbeda, cara dia berpikirnya berbeda, cara mereka bertindaknya berbeda, cara mereka sikapnya mesti berbeda. Nah, itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, bahwa setiap dari kita itu pasti berbeda. Saya, terus kemudian mungkin ada yang mas-mas di sini, bahkan ada yang di sini kembar, ada yang kembar di sini. Ada Kak saya. Mbak siapa namanya? Anissa Yuliana. Oh, Mbak Anissa Yuliana, kembar ya? Kembar identik? Enggak. Oh, enggak. Kalau dengan kembarannya, karakter, sifatnya, hobi, kesukaannya itu beda enggak? Beda Kak. Jadi kalau saya itu sukanya nulis, terus lebih berani gitu kalau di tempat umum. Tapi kalau kembaran saya lebih pemalu, terus dia suka gambar. Oh, lebih introvert ya. Nah, itu teman-teman salah satu case study-nya bahwa ada teman kita namanya Mbak Anissa itu kembar, tetapi berbeda. Berbedanya karakternya juga berbeda, hobinya juga berbeda. Nah, itu bahwa kita masing-masing memiliki potensinya masing-masing. Bahwa sidik jari kita pun nggak ada yang sama di dunia ini dengan miliaran manusia yang lainnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah saya ingin ngomong ke teman-teman adalah everybody is unique. Bahwa kita tidak sama dengan siapapun seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita berbeda dengan orang lainnya. Maka dari itu kita perlu untuk kemudian memahami dan juga menyepakati bahwa kita tidak perlu untuk membandingkan dengan orang lain. Kok dia seperti ini ya, kok dia bisa ini, sedangkan aku nggak bisa. Ya mungkin kita memang bukan bidangnya di situ. Salah satu contohnya gini teman-teman semuanya. Saya dulu di SMK Multimedia ya. Saya di SMK 3. SMK kalau teman-teman di Jogja mungkin kenal dengan istilah namanya Foster mungkin ya. Nah, saya sekolahnya di situ SMK-nya. Nah, saya termasuk orang sebagian dari orang-orang yang kemudian diberikan nikmat buta warna tapi parsial. Buta warna parsial. Jadi warna-warna yang mendekati itu tidak terlalu jelas bagi saya. Kalau warna dasar tahu ini kuning, ini coklat, ini hijau, ini merah itu tahu. Tapi kalau warna-warna yang mendekati itu agak susah bagi saya ya, karena pigmen di mata itu salah satu toolsnya untuk mendeteksi pigmen warna itu tidak kuat. Nah, saya sadar bahwa saya tidak terlalu kuat di warna. Makanya kalau suruh gambar seni itu mewarnai itu pasti ya ala kadarnya, tidak sewah bagi teman-teman yang lain. Tapi di satu sisi
ketika saya diminta untuk apa ya, membangun jaringan, kemudian melakukan satu tindakan yang membutuhkan manajemen, organize, itu lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lainnya. Jadi kelemahan dan juga kelebihan diri kita itu perlu kita perlu berdamai dengan itu. Kita perlu berfokus pada kelebihan kita, bukan dari sisi kekurangan kita. Sepakat ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Ada yang kenal ini? Kenal, Kak. Namanya siapa? Habibie. Dia expert di mana teman-teman? Dia ahli di bidang apa? Pesawat terbang. Di bidang apa? Teknologi. Teknologi pesawat ya. Ada yang kenal ini? Ronaldo, Kak. Bang Dodo ya. Bang Dodo ahli di bidang apa? Olahraga. Specifically di bidang Sepak bola. Kalau ini ada yang tahu siapa dia? Nggak tahu, Kak. Ini namanya Michael Jordan. Dia ahli di bidang basket. Dia melatih tembakan 3 point-nya itu sampai lebih dari 1000 kali. Jadi ketika dia megang di last minute, biasanya dia akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu 3 point. Jadi ada di satu titik di mana dia shoot 3 point itu pasti masuk. Karena apa? Dia sudah menyadari bahwa salah satu potensinya itu dia di tempat itu, pegangan bolanya seperti apa, dengan gestur tubuh yang seperti apa, dan itu masuk. Nah, sama dengan kalian teman-teman semuanya, sama dengan kita semuanya. Kita pasti memiliki satu potensi yang mungkin belum terungkap. Nah, tugas saya di sini nanti membantu membuka potensi-potensinya teman-teman. Dan saya minta untuk teman-teman berpartisipasi aktif, juga menjawab pertanyaan dengan jujur gitu ya. Karena akan sia-sia ketika nanti teman-teman tidak mengenali dirinya kalian, akan sia-sia ketika teman-teman nanti tidak kemudian mengerti sebenarnya kalian itu seperti apa sih. Oke, next. Don't look your history, but create your best story. Sebenarnya ini mengacu kepada masa lalu yang sudah terjadi, ya sudah, mau diapain lagi. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Mungkin teman-teman dulu memiliki masa-masa yang awkward gitu ya, atau nggak banget untuk dikenang, nggak banget untuk diingat-ingat. Itu menjadi masa-masa jahiliyah misalkan, masa-masa kelam, masa-masa yang kalian tuh sama sekali nggak pengen mengingat masa-masa itu. Ya sudah, mau diapain lagi gitu loh. Saya juga memiliki masa-masa yang nggak mulus-mulus aja. Saya di usia sebelum TK itu, usia 4 tahun itu sudah merokok teman-teman. Sampai SD itu sudah mulai merokok. Bahkan dulu sempat sakit asma dan lain sebagainya. Itu karena dulu, kalau teman-teman ada nggak di sini cowok-cowok yang mengoleksi bungkus rokok? Adakah? Saya mencari teman. Adakah yang mengoleksi bungkus rokok? Atau cewek yang juga pernah mengoleksi bungkus rokok? Ada? Ada nggak? Atau kakaknya kalian pernah mengoleksi bungkus rokok? Om saya, Kak. Oh, om. Nah, dulu teman-teman semuanya, ketika saya masih kecil itu kan juga mengoleksi itu. Dan juga, jadi ceritanya waktu itu SD ya, masih SD itu. Itu kita beli rokoknya kan, bungkusnya itu dikoleksi, rokoknya itu dirokok bareng-bareng. Sambil main di kali, nyuri pepaya, nyuri singkong, dan lain sebagainya. Kayak gitulah, itu masa-masa lalu yang menurut saya juga nggak terlalu bagus banget gitu ya. Terus kemudian di SMP juga terlibat di tawuran juga, SMK juga pernah. Ya itu jadikan masa lalu aja, nggak usah diingat-ingat banget gitu ya. Nah, tapi teman-teman semuanya, kita masih memiliki masa depan. Jadi setiap orang itu kan pasti memiliki masa lalunya masing-masing ya. Nah, itu tidak perlu menjadi fokusan. Yang perlu menjadi fokusan itu adalah masa depan kita. Itu yang masih bisa kita upayakan. Kalau masa lalu cukup untuk dikenal saja. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai masuk ke dalam inti materi ya. Let's start.
ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin men-set up ulang atau memperbaiki hidup kita. Yang pertama adalah mendeteksi diri. Yang kedua adalah set up ulang, atur ulang hidup kita. Atur ulang hidup kita. Satu, deteksi diri. Kedua, set up ulang hidup kita. Itu cara kalau kita pengen benar-benar memperbaiki gitu ya. Nah, dari dua cara ini teman-teman semuanya, dari dua langkah ini ada cara yang nanti coba saya formulasikan dan ingin saya share ke teman-teman. Itu ada 4 hal. Yang pertama adalah vision, action, passion, dan juga collaboration. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berpotensi, pribadi yang unggul. Ada 4 cara ini teman-teman semuanya. Ada 4 hal ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Kalau hidup kita benar-benar pengen hidup. Karena sejatinya hidup itu bertumbuh teman-teman semuanya. Kalau kita hidupnya nggak bertumbuh, ya kita stagnan. Bahwa Rasulullah itu menyampaikan kalau seseorang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Jadi ini pilihannya teman-teman, mau lebih baik atau mau biasa-biasa aja atau justru mau lebih buruk. Mumpung teman-teman masih muda, rata-rata di sini berapa usianya? 18 tahun apa 19 tahun? 18 tahun. 18 tahun. Ya, 18-19 tahun mungkin ya. Nah ini pilihannya dari teman-teman, mau lebih baik atau gitu-gitu aja. Jujur terus terang, saya dulu orang yang pemalu. SMP, SMK itu pemalu, jarang sekali nongol di publik gitu ya. Saya pemalu untuk bicara, saya pemalu untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam kelemahannya pada waktu itu. Tetapi ketika saya berpikir bahwa di kuliah itu saya mendapatkan satu environment atau satu lingkungan, kemudian saya juga mendapatkan beberapa pikiran yang terbuka gitu ya, sehingga grow up. Dan mungkin tadi dibacakan sama Mbak Nida di CV-nya itu pertumbuhannya signifikan sekali saya merasakan ketika di kuliah. Nah, oke, ada 4 hal: vision, action, passion, collaboration. Kita bahas satu-satu teman-teman semuanya. Vision. Ini yang ingin saya tanyakan ke teman-teman semuanya. Apa visi hidup kalian? Kemarin kalau nggak salah sudah ada pretestnya ya. Sudah presentasinya ya? Oke, saya boleh minta satu peserta dong, Mbak. Siapa ya? Mbak Anissa Yuliana aja deh yang tadi. Mbak Anissa, hello. Can you hear me? Aku mau tanya, Mbak. Ya. Tujuan hidupnya Mbak Anissa itu apa? Tujuannya tadi saya ngisi hidup untuk masa depan dan menjadikan masa lalu sebuah pelajaran walau itu sakit. Walau itu sakit. Oke, lebih baik ke depan, ya. Yang lainnya dong, Mbak Nafsi, Salwa Afifah. Apa tujuan hidupnya Mbak Nafsi? Tadi saya ngisinya gini, selalu berusaha bermanfaat bagi orang lain. Oke, bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, vision ini sangat penting banget teman-teman semuanya. Kenapa vision ini menjadi penting? Vision ini menjadi salah satu tools ya, salah satu alat bantu yang nanti bisa menunjukkan life plan atau roadmap hidup kita. Karena teman-teman semuanya, kalau misalkan kita itu mau hidup itu kan sama sebenarnya kayak gini deh. Kehidupan kita itu contohnya misalnya gini, Mbak Nida, hello, monitor bisa? Panitia? Salah satu panitia, Mbak Nida. Mau tanya Mbak Nida. Iya, gimana? Mbak Nida meng-create agenda ini, PLS atau non-formal leadership training ini berapa hari? Kebetulan saya dikontak jadi moderator, Kak, bukan jadi panitia. Oke, yang panitia siapa? Atau mungkin dulu pernah jadi panitia? Oh iya, pernah, Kak. Kalau PKKMB.
Kalau PKKMB itu sekitar 2 bulan, Kak. Oke, 2 bulan. Butuh proposal? Butuh, Kak, pastinya. Butuh direncanakan? Iya, pasti. Butuh. Itu untuk agenda loh teman-teman semuanya. Bayangkan ketika hidupnya itu nggak direncanakan, nggak punya tujuan, nggak tahu kapannya, nggak tahu seperti apa langkahnya, tidak tahu mau kemana, maka ini yang terjadi di generasi kita. Banyak generasi kita yang nggak punya vision, yang nggak punya mimpi, yang nggak punya dream, yang nggak punya tujuan hidup. Jadi hidupnya tuh ngalir aja. Hidupnya itu ala kadarnya. Maka itu yang membuat banyak pemuda, banyak generasi-generasi kita itu ya tidak memiliki gairah untuk hidup, tidak memiliki semangat untuk hidup, tidak memiliki semangat untuk menjalani aktivitas yang sehari-harinya. Misalkan saya tanya ke Mbak siapa ya? Mbak Liska. Halo? Iya, Kak. Ini contoh sederhananya ya. Contoh sederhananya kita berbicara tentang goals. Kenapa sih Mbak Liska itu kuliah? Karena yang pertama sih ingin mengembangkan potensi yang saya miliki, Kak. Terus nambah pengalaman, dan yang jelas pengen sukses dan membanggakan orang tua gitu. Pengen membanggakan orang tua, sukses, nambah pengalaman, mengembangkan potensi. Oke. Apakah hanya di kuliah saja itu bisa dikembangkan? Enggak, Kak. Di luar juga bisa. Kenapa nggak ikut kursus aja kalau mau mengembangkan potensi? Kalau menurut saya, kalau kursus itu kita nggak bisa merasakan prosesnya secara langsung gitu. Kalau kuliah kan kita bisa ngerasain prosesnya, terus susahnya, terus yang berat, terus yang senang-senangnya itu lebih kerasa karena kita prosesnya kan lebih menjalani secara langsung gitu, bukan berorientasi ke hasilnya gitu sih. Oke, sekarang aku tanya lagi. Apakah Mbak Liska yakin dengan kuliah itu bisa sukses? Bisa membahagiakan orang tua? Tergantung individu sih. Ya, Kak. Oke. Di kuliah itu ribet loh teman-teman semuanya. Ribet, tugasnya ribet, dosennya ribet, skripsi juga ribet, dan lain sebagainya. Ya ini nggak nakut-nakutin, cuma ngasih wawasan aja. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah teman-teman semuanya, bahwa apa yang menjadi visi kalian, apa yang menjadi tujuan hidupnya kalian. Oke, tadi ada yang menyampaikan membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman semuanya, yang namanya visi itu harus ada jangka waktunya juga. Hidup kita itu terbatas loh, cuma sebentar loh. Nggak tahu yang mati duluan teman-teman atau saya yang belakangan. Kan kita nggak tahu. Yang jelas hidup kita itu sangat terbatas, teman-teman semuanya. Makanya visi, yang bagi yang belum punya visi, silahkan dicari, silahkan ditentukan mau kemana life plan-nya. Kalau saya memang sudah memilih untuk terjun di bidang entrepreneur, di bidang bisnis. Kenapa saya memilih di situ? Karena saya memiliki salah satu visi bahwa saya ingin mengangkat 1.000, membuka 1.000 lapangan pekerjaan di tahun 2030 maksudnya. Jadi sejumlah itu yang ingin saya sampaikan. Terus kemudian nanti ada live plan juga tentang tentang pesantren, kemudian tentang sekolah. Doakan ya, ini saya sedang create sekolah juga dengan para dosen. Oke, vision. Nah, pertanyaannya adalah tulis visi hidupmu. Apa visi hidupmu? Saya pengen tahu di teman-teman visi hidupnya itu apa. Ini bukan hanya saya menyampaikan di sini, tapi saya benar-benar pengen minta teman-teman untuk menuliskan visinya teman-teman itu apa. Karena teman-teman visi yang ditulis itu jauh lebih kuat dibandingkan visi yang tidak ditulis. Dia akan menjadi reminder. Bahkan kalau teman-teman tahu satu video di YouTube, namanya nanti Mas Danang, nanti searching aja impian yang terwujud. Saya juga menulis itu 2014, saya menulis ingin naik pesawat secara gratis. Alhamdulillah Allah kabulkan itu pesawat gratis. 2014 saya nulis kuliah gratis, 2015 dikabulkan. Saya menulis ingin punya perusahaan sendiri di 2014 nggak dikabulkan. Terus kemudian ingin punya HP dan lain sebagainya, itu saya berbakat menulis itu, termasuk life plan untuk membuat lapangan pekerjaan itu, membuat pesantren dan lain sebagainya, sekolah. Ya kita memang mahal kayak gini, ilmu mahal. Nah ini yang jarang disadari. Apa sih visi hidupmu? Karena gini teman-teman semuanya,
Kamu nggak akan kemana-mana kalau kamu nggak tahu kemana. Ibaratnya teman-teman semuanya, kalau kalian tuh punya visi, kalian tuh jelas perginya tuh mau kemana. Oh misalkan teman-teman, oke, Mbak siapa ya tadi? Mbak Liska. Cita-citanya jadi apa Mbak Liska? Kalau itu saya masih agak bingung Kak, soalnya kalau dari dulu pengen jadi guru, nah tapi makin kesini makin berubah nih, jadi kebingungan juga akhirnya. Oke. Atau Mbak siapa ya? Mbak Kisti Arshila Rahma. Mbak Kisti apa? Cita-citanya apa? Dreamnya apa? Kalau aku sendiri pengen jadi volunteer pendidikan sama sosial biar bisa ketemu orang-orang baru terus juga bisa keliling Indonesia. Bisa. Amin, amin. Keren. Oke, nah soalnya gini teman-teman semuanya. Ya itu tadi, kalau kita nggak tahu kompas kita, nggak tahu tujuan kita nggak akan tahu kita tuh mau pergi kemana. Kita butuh waktu berapa lama. Kita butuh bensin. Katakanlah kalau kita pergi, saya analogikan orang yang punya mimpi dan nggak punya impian itu kayak orang mau pergi ke suatu tempat tapi nggak tahu tujuannya. Apa yang akan terjadi? Dia akan muter-muter aja, nggak tahu tujuannya. Jadi bensinnya itu akan habis, waktunya habis, dia juga capek. Sama dengan orang yang nggak punya tujuan itu kayak gitu. Hidupnya tuh gitu-gitu aja, muter. Ada istinya railwind. Jadi dia tuh sibuk, jadi stagnan, cuman gitu-gitu aja. Nah makanya ini betapa pentingnya tujuan hidup tuh kayak gini sebenarnya. Dan ini saya menemukan banyak sekali teman-teman kita itu nggak tahu tujuan hidupnya, bahkan nggak punya tujuan hidupnya. Maka wajar kalau hidupnya cuman mabar, cuman nongkrong, oke ngerjain tugas tapi nggak bergairah dalam mengerjakan tugasnya, kuliah tapi juga nggak terlalu semangat dalam kuliahnya, bekerja tapi kerjaannya nggak ada energinya gitu loh. Karena goals besarnya itu dia nggak punya gitu. Nah makanya ini saya minta tolong teman-teman untuk menuliskan tujuan hidupnya. Ada sukarelawan 1 atau 2 orang yang ingin menyampaikan goalsnya mau apa. Nah di dalam menulis visi ini teman-teman semuanya, itu selain apa harus jelas ya, visinya itu harus jelas. Mau ngapain gitu kan, kemudian kapan itu dicapai, dan realistis. Bentar. Dan realistis. Kenapa? Karena ya harus realistis. Kita harus berpikir realistis juga teman-teman semuanya. Ada yang mau jadi sukarelawan? Tulis visi hidupmu. Apa tujuan besar tadi apa? Mbak Kisti tadi sudah menyampaikan ingin jadi volunteer dan kemudian ingin berbagi dan juga dengan keliling Indonesia tadi gitu ya. Visinya itu apa? Ini bagian paling penting menurutku. Bahwa kenapa kok hidupnya kalian seperti ini aja, hidup kita gini aja ya karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Oke, katakanlah saya pengen membangun 25 pesantren. Sekarang dengan istri juga sedang bikin platform pendidikan untuk ibu-ibu. Nah, kenapa? Salah satu visi hidup saya adalah khairun nasan fa'ulinas gitu ya. Motonya itu seperti itu. Dan salah satu visinya adalah saya pengen membantu dengan istri. Setidaknya adalah para ibu-ibu itu bisa melahirkan bayi-bayi, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, dan bermanfaat. Saya membayangkan ketika nanti dari kelas itu, dari sekolah itu, ada setidaknya 1.000 orang tua yang dia aware terhadap pendidikan anaknya. Misalkan 1 orang itu punya anak 5, misalkan, atau 3 atau 2 lah. Ya katakanlah kalau program pemerintah 2, berarti setidaknya ada 2.000. Ada 2.000 anak yang itu sehat, yang itu cerdas, yang itu bermanfaat, yang dia itu peduli juga dengan lingkungannya. Saya membayangkan bahwa harkat martabat bangsa ini itu akan semakin naik. Maka dari itu kenapa? Alasannya adalah saya ingin membangun Indonesia. Saya ingin membantu memajukan Indonesia. Saya hidup di Indonesia, saya besar di sini, pendidikannya juga di sini.
Saya nggak mau ketika nanti saya mati, saya menjadi orang-orang yang biasa. Saya nggak mau ketika saya menghadap Allah, saya menghadap Tuhan saya nggak layak untuk masuk ke surga. Goalnya ke sana. Oke, next teman-teman semuanya. Impian tuh kayak gini teman-teman semuanya. Coba semua peserta tangannya maju ke depan, gini. Tangannya maju ke depan. Coba teman-teman bayangkan ya, teman-teman bayangkan di tangannya teman-teman itu ada jeruk nipis. Sudah bisa dibayangkan? Sudah bisa membayangkan ada jeruk nipis yang hijau, yang dalamnya itu banyak airnya, gitu ya, yang seger kaya akan vitamin C-nya. Kemudian tangan kanannya teman-teman di ke depan, ibaratkan itu adalah sebuah pisau. Kemudian jeruk yang ada di tangan itu teman-teman iris, bayangkan itu terbelah. Dan kalian melihat airnya itu di sini. Kemudian kalian jilat jeruk tadi. Teman-teman merinding nggak? Rasa sensasi ada kecut-kecutnya gitu nggak? Iya, Kak. Iya. Ada nggak? Ada. Nah, seharusnya impian tuh kayak gitu teman-teman semuanya. Membuat syarafnya teman-teman itu merinding dan bergerak. Kenapa kok impiannya teman-teman itu terkadang nggak membuat kalian bergerak? Karena mimpi itu tidak terinternalisasi di dalam diri kalian, tidak menggerakkan saraf-sarafnya kalian. Ini baru membayangkan loh, belum kalian merasakan jeruknya itu loh. Itu bukti bahwa ketika kita bisa memvisualisasi mimpi sesuatu itu, maka saraf-saraf kita itu akan bergerak, akan bereaksi. Saya sebenarnya ini ada gambarnya nggak ya? Oh, nggak ada. Sebenarnya kemarin saya nyiapkan slide ada sambal ayam geprek juga. Kan kadang kalau kita lihat gambar aja itu udah bahasanya itu, kalau bahasa Jawanya apa Mbak? Kemecer ya Mbak ya. Jadi di dalam pipi sini loh, di dalam mulut kita tuh kadang ada kayak airnya yang bahasanya apa ya itu? Apa Mbak Kisti? Apa ya? Jadi kita lihat sambal terus tiba-tiba di dalam mulut kita itu kayak bereaksi gitu. Ngiler. Ngiler. Nah, itu tuh harusnya kayak gitu, teman-teman. Kalau kita punya mimpi, harusnya seperti itu. Membuat kita tuh bergairah, membuat kita tuh mau bergerak, membuat kita tuh mau untuk memwujudkan mimpi itu. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kebanyakan kita ada nggak yang tahun lalu menuliskan resolusi tahun lalunya? Setiap awal tahun menuliskan resolusi awal tahun yang kemarin. Jadi bikin resolusi tahunan, resolusinya nggak tercapai, terus ditulis lagi. Iya. Ada ya? Iya. Ada. Nah, kayak gitu teman-teman. Karena apa? Karena resolusi yang ditulis itu tidak menimbulkan kesadaran. Resolusi yang kita tulis tidak menimbulkan pacuan atau pemantik bagi syaraf-syaraf kita untuk bergerak. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi impiannya itu nggak realistis. Impiannya itu tidak menantang. Impiannya itu tidak jelas. Itu yang paling penting itu tidak jelas itu tadi. Membahagiakan orang tua. Wujud membahagiakan orang tua itu apa? Bermanfaat bagi orang lain. Wujudnya bermanfaat bagi orang lain itu apa? Misalkan tadi mengangkat 1.000 lapangan, membuka 1.000 lapangan pekerjaan. Jelas. Tahunnya berapa? 2030 atau 2025. Jelas. Membahagiakan orang tua. Memberangkatkan haji. Kapan memberangkatkan haji? 2030 misalkan. Ingin apalagi membangun pendidikan bagi orang lain. Oke, wujud pendidikan seperti apa? Oh, ingin membangun les-lesan gratis. Oke, kapan itu akan dibangun? Nah, gitu loh. Jadi ada waktunya, tujuannya spesifik, jelas, kemudian realistis, bisa dicapai. Nah, lanjut teman-teman semuanya. Pada hakikatnya hidup itu sedang mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang lain. Ini yang nanti saya sampaikan di akhir saja. Oke, yang kedua, vision ya. Vision sudah clear teman-teman semuanya? Ada pertanyaan sampai sini? Vision
Vision? Belum, Tujuh. belum, Kak. Belum? Oke, kita lanjut. Bisa dipahami materinya? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Lanjut. Yang kedua adalah passion, teman-teman semuanya. Passion itu, ada yang tahu passion di sini? Ada yang sudah punya? Ada yang sudah tahu passion itu apa? Monggo. Minat bukan, Kak? Kemampuan bukan, Pak. Oke, kemampuan. Apa tadi yang satunya tadi? Minat. Minat. Oke. Yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Passion itu apa? Potensi. Potensi. Oke, great. Yang lain? Selain potensi, minat, kemampuan, Keahlian. keahlian. Oke. Keahlian. Jawaban itu benar semua, teman-teman semuanya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa gini, teman-teman. Masing-masing dari kita itu sebenarnya memiliki passion yang berbeda-beda. Memiliki keunggulan yang berbeda-beda, kesukaan yang berbeda-beda. Maka kalau kita diminta untuk mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka, kita nggak bisa, kita nggak cinta, itu akan menjadi sesuatu yang berat. Misalkan tentang kuliah saja. Kalau teman-teman nggak memiliki passionate di bidang bertumbuh, itu kuliah itu menjadi semacam apa ya? Semacam siksaan hidup. Oh, aku harus kerjain tugas, aku harus diskusi dengan teman-teman, harus berkelompok, harus penelitian, harus KKN dan lain sebagainya. Itu menjadi siksaan. Nah, itu yang banyak terjadi juga. Jadi banyak orang melakukan segala sesuatu atau melakukan sesuatu hal, tapi dia tidak cinta dengan pekerjaan itu. Dia tidak suka dengan hal yang dia lakukan. Nah, passion itu teman-teman secara sederhananya adalah sesuatu yang kamu bisa, yang kamu cintai, dan yang kamu bisa menghasilkan. Nah, sekarang saya ingin teman-teman menuliskan hal-hal, aktivitas, kegiatan yang kalian bisa. Tuliskan 5 saja. 5 saja. Tapi nanti kalau setelah sesi ini mau 10, mau 20 silahkan. Tapi sesi ini cukup 5 saja. 5 aja. Yang kamu bisa. Yang kamu bisa itu maksudnya gimana, Mas? Maksudnya adalah kamu bisa melakukan itu, kamu menguasai itu, kamu lebih ahli di bidang itu. Misalkan memasak, kemudian menulis tadi ya, ada Mbak Anissa tadi ya, menulis. Ada yang suka foto, fotografer misalkan. Kamu bisa desain, kamu bisa edit video, kamu bisa menguasai ilmu public speaking, kamu bisa programmer, kamu bisa membuat kerajinan, terserah apapun yang kamu bisa. Kamu bisa nyanyi, kamu atlet olahraga, kamu bisa futsal, kamu bisa basket, everything yang tentang dirimu, Ini yang tadi saya sampaikan bahwa saya punya tugas di sini sama panitia, diminta untuk membuka itu ya, membantu membuka, mengetahui potensinya masing-masing dari diri kalian. 5 hal saja. 5 hal saja yang kalian bisa, yang kalian menguasai itu. Kalau saya misalkan, saya bisa untuk manage orang lain. Saya bisa mendesain. Saya bisa merancang strategi bisnis. Saya bisa melakukan training need assessment atau analisis kebutuhan pelatihan. Dan lain-lainnya. Apa? Pilih 5 saja. Apakah sudah? Sudah selesai ditulis 5? Sudah ditulis? Aku bisa nonton drakor, aku bisa main Mobile Legends. Ya tulis saja nggak apa-apa, silahkan. Karena itu potensinya di teman-teman. Aku bisa nge-game, Mas. Aku pro player. Nggak apa-apa, tulis saja. Monggo silahkan. Sudah ditulis selesai 5? Oke, setelah itu pilih 3 yang kegiatan itu kamu cintai.
Kamu cintai itu maksudnya gimana? Kamu cintai adalah kamu tuh rela meninggalkan waktu bermain untuk melakukan aktivitas itu. Kamu tuh rela tidak istirahat melakukan aktivitas itu. Kamu tuh ketika melakukan itu sampai lupa waktu. Nonton drakor, Mas. Wah, aku seneng banget nih. Misalkan gitu ya. Apakah itu sebuah passion? Nanti kita cek lagi. Nonton drakor, misalkan. Sampai lupa waktu. Sehari semalam nggak makan juga santai-santai aja, Mas. Aku suka makan. Sampai nggak sampai habis banyak uang buat makan aja. Aku suka desain. Kalau misalkan, apalagi kalau desainku diapresiasi sama orang yang pesan, aku suka desain sampai berlarut-larut malam. Nah itu, apa kegiatan yang kamu cintai? Pilih 3 saja dari 5 tadi. Setelah itu, pilih 1 kegiatan yang itu menghasilkan. Menghasilkan itu maksudnya gimana? Menghasilkan itu ya bisa menghasilkan uang, kamu mendapat apresiasi, kamu mendapat pengakuan dari orang lain. Oh, kamu tuh jago ya ini ya. Oh, kamu tuh tulisanmu bagus ya. Oh, desainmu kok bagus ya. Oh, kamu itu kalau manage orang bagus ya. Bisa rapi, terdelegasikan. Kamu kalau mengembangkan aplikasi bisa canggih ya fitur-fiturnya. Saya gitu. Mendapatkan, menghasilkan pengakuan, menghasilkan uang, menghasilkan reputasi. Nanti akan ujung-ujungnya ke personal branding misalkan. Oke, sudah dipilih salah satunya. Oke, boleh minta tolong Mbak siapa ya? Mbak Audia. apa passionnya di situ yang terseleksi? Dari yang kamu bisa, yang kamu cintai, dan yang menghasilkan itu apa? Saya melukis, Kak. Oh, melukis. Iya. Oke. Ada Instagramnya? Apa? Ada Instagramnya nggak? Instagram pribadi. Oh. Iya. Oke. Ya, nanti aja ya kita ngobrolnya. Oke, lanjutnya passion. Yeah. Passion itu intinya teman-teman semuanya. Yang kamu bisa melakukan, kamu suka melakukan, dan itu menghasilkan. Oke, selanjutnya action, act now. Jadi kalau visi tanpa sebuah aksi juga itu hanya akan menjadi halusinasi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, berbicara tentang action teman-teman semuanya, kita perlu memilih manajemen waktunya, manajemen energinya. Nah, ini ada beberapa pembagiannya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maksudnya gimana, Mas? Sibukkan diri kita dengan yang wajib dan sunnah. Wajib itu gimana? Ya kita belajar. Sunnah itu ya juga belajar untuk hal-hal yang tidak menjadi pokokan kita. Kalau kalian sekarang wajibnya kuliah, ya itu yang kalian lakukan. Kalian meningkatkan kualitas diri kalian. Sunnah, misalkan kalian silaturahmi untuk menambah ilmu. Kalian ikut kursus. Kalian bikin karya. Mubah itu sesekali bolehlah nonton drakor. Sesekali bolehlah kalian untuk refreshing. Sesekali kalian bolehlah untuk nonton bareng sama teman-teman gitu ya. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nonton drakornya keseringan misalkan, itu tinggalkan kayak gitu. Haram itu jelas harus dicampakkan. Haram itu gimana? Ya hal-hal yang sangat tidak bermanfaat bagi kamu. Melukai dirimu, kamu menghabiskan waktu untuk waktu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas gitu. Nah, action itu teman-teman semuanya ada istilah 4As ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras itu mendatangkan rezeki, kerja cerdas itu melipatkan dengan rezeki. Kalau kerja ikhlas membuat rezeki itu menjadi berkah. Rezeki itu nggak hanya uang teman-teman semuanya, kesehatan itu rezeki. Kalian kenal dengan teman-teman kalian itu rezeki. Kalian kenal dengan kakak tingkat itu rezeki. Kalian kuliah itu rezeki. Kalian punya orang tua itu rezeki. Kalian punya kakak, punya adik itu rezeki. Banyak sekali rezeki. Jadi bukan hanya uang. Itu garis bawah. Jadi di dalam kita aksi itu harus memperhatikan manajemen prioritasnya, manajemen waktunya. Karena banyak orang juga gagalnya di sini. Gagal memanage waktunya. Yang dibanyakin adalah hal-hal yang mubah. Hal-hal yang sesekali itu dilakukan aja. Tapi malah itu yang dibanyakin. Bukan melakukan yang wajib. Belajar manajemen waktu. Belajar manajemen pikiran. Nanti saya juga sebenarnya mau sharing juga. Jadi
ketika saya jadi ketua Hima itu sekaligus menjadi koordinator Humas Nasional IMATEPSI, sekaligus menjadi ketua PKKMB Universitas, sekaligus menjadi peserta PIMNAS yang lolos ke nasional, mewakili UNY ke Makassar pada waktu itu. Dan itu nggak hanya 1 PKM, teman-teman semuanya, itu 3 PKM. Itu lolos PIMNAS, lolos dikti semua, didanai. Jadi dapat uang berapa ya pada waktu itu ya? 26 juta apa ya? Pada waktu itu ya. Sekaligus menjalankan 3 bisnis pada waktu itu. Itu bagaimana manajemen waktunya, bagaimana manajemen pikirannya, bagaimana manajemen emosinya, bagaimana mengurusi staf-staf yang nggak becus misalkan itu ya. Staf-staf yang butuh bimbingan itu gimana? Universitas itu dananya banyak banget. Mbak Nibu itu panitia PKKMB universitas atau fakultas? Fakultas, Mas. Oh, fakultas. Dulu saya juga sempat jadi ketua fakultas juga. Itu bersamaan juga dengan beberapa agenda kepanitiaan yang lain, volunteer dan lain sebagainya. Jadi waktunya tuh habisnya di situ. Nah, lanjut ya teman-teman semuanya. Makanya ini penting banget untuk dilatih ketika teman-teman masih muda. Nah, yang terakhir adalah collaboration. Sekarang itu eranya Avenger bukan teman-teman semuanya. Bukan eranya Superman lagi. Eranya Avenger itu masing-masing orang memiliki kemampuan, memiliki potensinya, dan kemudian bergabung membuat sesuatu gerakan yang besar, membuat sesuatu karya yang besar. Jadi jangan berpikir kalian hanya sukses sendiri, jangan. Tapi sukseskan orang lain, bantu orang lain bertumbuh, kolaborasi dengan yang lainnya, kolaborasi dengan kakak tingkat, kolaborasi dengan lintas kelas, lintas jurusan, lintas fakultas, lintas universitas, lintas wilayah, lintas provinsi. Saya juga punya relasi di setiap provinsi di Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin juga, salah satu targetnya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya ingin membantu Indonesia maju dari sisi pengembangan manusianya, SDM-nya gitu loh. Ya ini, makanya kenapa kalian perlu tahu posisi kemampuan kalian, potensinya kalian di mana, agar apa? Bisa kerjasama dengan orang lain, itu saling melengkapi gitu loh. Bisnis itu nggak bisa sendirian, bro. Sis. Nggak bisa bisnis. Kalian mau bangun sekolah itu nggak bisa sendirian. Harus saling kolaborasi. Sama ketika kalian mewacanakan, misalkan tadi ada Mbak, siapa tadi pengen Mbak, apa namanya? Membantu pendidikan di Indonesia misalkan tadi. 1 positif, 2 kontributif, 3 produktif. Kalau kalian menemukan lingkungan yang nggak positif, nggak kontributif, apalagi nggak produktif, nah itu tinggalkan aja. Cari lingkungan yang baru. Harus positif, harus kontributif, harus produktif. Oke, itu lingkungannya apa? Teman-teman bisa temukan nanti. Nggak harus di kampus, di luar kampus boleh. Nah, terakhir teman-teman semuanya, bila nanti saatnya telah tiba itu ketika kita mati, saya tadi sampaikan kenapa saya pengen bangun pesantren, saya pengen bangun sekolah gratis bagi orang-orang yang nggak mampu, saya pengen membuka 1000 lapangan pekerjaan, kemudian saat ini sedang membuat platform bersama istri, membangun kelas atau platform untuk ibu-ibu, agar apa? Ketika nanti aku mati, ketika nanti saya mati, ada legacy, ada warisan yang masih saya wariskan, dan ada hujah atau ada semacam alasan bagi Allah untuk memasukkanku dalam surga. Termasuk kenapa saya pengen ngisi di sini. Saya pengen ngisi di sini itu karena saya tuh pengen ketemu dengan generasi-generasi kalian. Saya tuh pengen suatu saat ketika nanti saya mati gitu ya, Allah itu tanya, hai Wisnu, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Ya Allah, saya sudah melakukan membuka 1000 lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mensekolahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial. Saya membuka 25 pesantren. Di mana itu diisi oleh kaum yang yatim piatu, yang duafa, mereka nggak punya biaya, ya Allah. Saya tuh ketika diminta ngisi kayak gini tuh, kenapa saya kemarin mengiyakan? Karena saya tuh pengen ketemu dengan teman-teman gitu. Ingin menyampaikan bahwa ayo Dek, ayo teman-teman, masa depan kalian tuh masih cerah. Saya tuh nggak pengen kalian tuh gagal masa depannya. Saya tuh nggak pengen kalian tuh suram masa depannya. Makanya saya ingin berbagi di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa syukuri hidupmu, lakukan yang terbaik
dengan potensi yang kalian miliki gitu. Jangan sampai Indonesia ini nggak ada yang ngopeni gitu. Jangan sampai masyarakat sekitar kalian itu nggak ada yang ngopeni. Jangan sampai keluarga kalian itu nggak ada yang ngopeni. Makanya itu teman-teman semuanya, saya sangat berharap gitu ya sama teman-teman semuanya. Ayolah kita itu pemuda-pemuda Indonesia, kita tuh bangkit. Kita tuh perjelas arah hidup kita bersatu, kita buat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, kita buat bangsa ini menjadi bangsa yang berdaya gitu ya. Yang masyarakatnya itu, saya membayangkan suatu saat gitu ya, Indonesia itu, suatu saat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang diperhitungkan, artinya itu oke lah, Amerika misalkan mereka butuh bantuan, Indonesia itu nyumbang, Jepang butuh bantuan, Indonesia itu nyumbang, Qatar butuh bantuan, itu nyumbang, Palestina butuh bantuan, kita sumbang terus gitu ya. Ada Afrika Selatan butuh tenaga pengajar, kita kirim guru-guru di sana, kita cerdaskan bangsa lain sampai sebegitunya, karena DNA bangsa kita itu DNA bangsa yang besar teman-teman semuanya. Tapi karena banyak cupang-cupangnya, karena banyak oknum-oknumnya, maka bangsa kita terlihat semakin kecil, banyak masalahnya. Kenapa? Karena orang-orang baik kita itu masih kurang yang bergerak di bidang itu. Kita tuh masih butuh masuk ke pemerintahan, kita tuh masih butuh masuk ke dinas, kita tuh masih butuh banyak pengusaha, kita tuh masih butuh banyak orang-orang baik di negeri ini. Jadi someday ketika nanti kita mati teman-teman semuanya, ketika nanti kalian menemukan saya di neraka, tolong bilang sama Tuhan, tolong bilang sama Allah, ya Allah dulu pernah satu forum dengan Mas Wisnu, tolong tarik dia ke surga dari neraka ya Allah. Ya Allah tolonglah bantulah teman-teman kita yang ada di sini gitu ya. Itu saya membayangkan ketika nanti saya sudah mati. Makanya saya senang ketika ada peluang untuk kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk mengajak teman-teman semuanya untuk memperbaiki hidup. Saya tuh pengen mendapatkan kesempatan itu. Sometimes ketika saya melihat teman-teman itu di neraka, saya juga akan bilang kepada Allah, ya Allah dulu Mbak A, Mbak B, Mas A, Mas B, itu dulu kita pernah satu forum, tariklah dia ke surgamu ya Allah. Makanya itu teman-teman semuanya, harapan itu masih ada selama kita mau belajar, selama kita memiliki arah yang jelas, selama kita tidak pantang menyerah, insya Allah hidup kita akan lebih bagus, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, ini Kak Wisnu udah nyampein materi yang cukup menarik ya teman-teman buat kita bahas lagi. Mungkin teman-teman yang ini sekarang memasuki sesi diskusi, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya nih, bisa mengaktifkan mikrofon dengan raise hand dulu atau boleh di kolom chat nih tanyanya. Oke teman-teman, saya buka pertanyaan untuk 3 penanya dulu nih. Oke, udah ada yang raise hand nih. Oke, mungkin bisa dimulai dari Renjana ya, Kisti Arsila. Oke, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Kak izin bertanya, apakah visi dan misi itu akan berubah-ubah? Karena kalau yang Akis rasain sendiri gitu, tiap kali ditanya, apa sih visi misi gitu dari SMA, kayak gitu tuh, kadang nggak tahu sendiri gitu. Kadang berubah-ubah gitu. Tapi yang Akis tahu tuh cuman, Akis punya plan, Akis punya goals, dan itu tuh ya harus Akis tuju gitu. Apakah beda antara visi, misi, plans, goals yang kayak gitu. Terus apakah passion itu harus selalu menghasilkan? Kadang kan kata menghasilkan itu sendiri tuh tertuju pada uang kan. Jadi kadang yang Akis tuju sendiri tuh bukan karena pengen uangnya atau apanya, tapi kayak volunteer gitu. Orang-orang selalu nanya ke Akis kayak ngapain sih volunteer kayak gitu, gak akan dibayar juga, kayak gitu loh Kak. Gitu Kak. Oke. Nah, saya langsung jawab aja ya. Kalau misalkan yang pertama, apakah visi misi plan itu berbeda? Sebenarnya yang paling penting adalah goals-nya sih. Kalau terkait plan-nya kan nanti bisa disusun ya. Jadi visi dan misi mungkin oke lah kita bisa bilang sama gitu ya. Goals itu sama. Plan itu yang berbeda, karena plan itu adalah strategi menuju visi itu. Plan itu adalah strategi untuk menuju atau rencana menuju misi itu. Katakanlah Akis pengen volunteer keliling Indonesia misalkan gitu ya, membantu pendidikan di Indonesia misalkan. Plannya gimana? Oh harus ikut kuliah misalkan, harus kuliah
Selain harus kuliah, harus gimana? Berarti ketika nanti ada peluang volunteer, daftar di situ. Caranya biar lulus gimana? Oh, ketika nanti presentasi, kenapa kamu gabung di sini? Harus meyakinkan. Jadi berubah-ubah itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas gini, kamu harus punya impian, harus punya tujuan gitu loh. Saya dulu cita-citanya adalah ingin menjadi atlet badminton. Saya ikut klub badminton. Tapi ternyata ada kendala di situ tentang kesehatan misalkan atau tentang kesibukan waktu itu. Terus kemudian berubah. Sebelum itu karena dulu sering nonton Tsubasa, impiannya menjadi pengen pemain sepak bola. Berubah menjadi pemain badminton. Sampai pada akhirnya SMK, saya menemukan plan yang cukup lebih jelas dan realistis untuk saya capai. Itu menjadi pebisnis, pengusaha. Nah, itu terjawab ya, Mbak Akis. Selain itu tadi apa? Apakah harus menghasilkan uang? Enggak juga. Karena tergantung ke personal kita. Kita menganggap uang itu seperti apa? Atau menganggap yang membuat kita nyaman itu apa? Saya juga ketika volunteer dulu banyak sekali. Enggak dibayar, tapi saya senang. Saya senang berbagi. Saya senang melihat generasi setelahku itu menjadi generasi yang lebih baik, itu senang banget. Saya senang untuk berbagi ke UMKM, ke pengusaha-pengusaha di pelosok-pelosok di Jogja itu, membantu mereka rebranding, membantu mereka promosi, itu senang banget. Dibayar? Enggak. Keluar uang? Iya. Tapi saya bahagia. Gitu sih, Mbak. Lakukan aja selama kita tuh senang itu, kita bisa melakukan. Jadi menghasilkan itu enggak harus uang. Menghasilkan pertemanan, menghasilkan kemudian kebahagiaan orang lain itu membuat kita bahagia. Ada lagi? Mbak Ninda, satu pertanyaan lagi ya. Saya ditunggu di forum yang lain. Oke. Mungkin ini Alia bisa langsung tanya ke Mas Wisnu. Baik, sebelumnya terima kasih Kak sudah diberi waktu untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih Kak Wisnu atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Oke, jadi yang saya ingin tanyakan yaitu saat ini ya kan Kak Wisnu sudah berhasil memantik semangat saya untuk melakukan hal tadi. Tapi mungkin nanti setelah forum ini semangat saya akan luntur Kak. Jadi saya minta trip dan tipsnya untuk gimana caranya supaya semangatnya ini selalu membara gitu. Terima kasih Kak. Oke, langsung saya jawab. Menjaga semangat agar tidak gampang pudar, karena biasanya kecenderungannya adalah semangat itu muncul ketika event aja. Setelah agenda itu biasanya memudar. Kenapa? Satu, visi kita itu nggak jelas. Visi kita itu nggak jelas. Tidak terukur kapan itu dicapai, kemudian nggak realistis juga. Karena misalkan membagian orang tua ya, itu nggak spesifik teman-teman. Jadi menyusun visi itu harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time bound. Ada jangka waktunya. Spesifik, bisa diukur, kemudian diukur itu maksudnya menjadi CEO terbaik di Asia misalkan. Apa lembaga yang mengukur CEO terbaik? Berarti harus berdasarkan lembaga itu, kira-kira gitu. Kemudian achievable, bisa dicapai. Ada nggak orang yang pernah mencapai itu? Oh ada nih orangnya. Gimana tipsnya dia? Nah, satu, visinya itu harus jelas. Yang kedua, kita benar-benar harus menggali potensi diri kita itu di mana. Yang ketiga, kita harus kerja keras. Memang harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Yang keempat, kita menemukan lingkungan yang mendukung. Dan yang satu yang sangat penting adalah kalian harus menemukan mentor. Harus menemukan mentor, wajib gitu hukumnya. Mentor itu yang nanti akan membantu mengarahkan, membantu memotivasi, membantu mengingatkan kita. Karena kelemahan kita adalah nggak punya mentor. Jujur aja teman-teman semuanya. Siapa di sini yang memiliki mentor? Saya berani menjawab bahwa 90% di sini nggak punya mentor. Mentor yang setiap pekan kita ketemu, setiap pekan kita bertemu, kita konsultasi. Saya punya mentor banyak. Mentor bisnis, mentor agama, mentor sosial. Saya punya mentor-mentor itu. Kenapa? Karena gini teman-teman. Mentor itu tuh sudah punya peta gitu. Kita tinggal ikutin peta itu. Kalau kita nggak punya mentor, ya kita akan trial error. Kita akan mencari peta sendiri. Dan itu
akan menghabiskan waktu, energi, tenaga, pikiran. Apalagi visinya nggak ada yang konflik. Katakanlah kita sudah punya visi. Kalau kita punya mentor, kita tuh punya penunjuk jalannya. Ibaratnya visi itu kita punya tujuan, punya mentor itu membantu lebih cepat sampai. Bagaimana kalau kita nggak punya visi, nggak punya mentor, guys? Nah itu ya. Mungkin itu ya Mbak Ninda. Saya izin pamit teman-teman semuanya tadi. Mbak siapa yang mau tanya? Mbak Widya yang mau tanya. Nanti bisa ini aja ya. Bisa kontak-kontakkan aja WA atau Instagram. Nama saya wisnuprawijaya.id. Ada 4 orang yang namanya Wisnu Prawijaya di Indonesia itu. Salah satunya adalah saya. Nah, nanti silahkan bisa cek wisnuprawijaya.id. Kalau teman-teman mau komunikasi, saya welcome aja. Kalau teman-teman mau cerita, mau curhat, mau diskusi apapun yang selama saya bisa membantu, insya Allah saya bantu. Dan sekaligus saya closing statement ya, Mbak Ninda, izin mendahului dulu. Kalau kalian merasa menjadi pemuda Indonesia, maka curahkan energimu bagi kemajuan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia itu masih butuh bantuan kita, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman ya. Mbak Ninda, saya langsung pamit, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, makasih banyak Mas Wisnu udah nyampein materi yang bikin teman-teman ini makin tahu potensinya apa. Oke. Ya, saya izin, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bila taufiq walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pasca ini juga ngisi di tempat lain. Dadah teman-teman semuanya. Sukses ya buat kalian. Semangat menjalani kehidupan. Oke teman-teman, karena Mas Wisnu juga ada acara lain, kakak mau izin simpulin sedikit materi yang paling nyangkut nih sama kakak nih ya. Mungkin yang gambar Avengers tadi, menurut aku, jadi kalau kita punya potensi kan Avengers itu setiap kelompoknya itu pasti anggotanya itu punya potensi bakat masing-masing. Nah kita juga harus kembangin potensi dan bakat kita tanpa malu-malu. Oke teman-teman. Itu aja dari kakak. Terus baiklah teman-teman, sekarang bisa ngerjain post test dulu nih yang udah dikirim sama panitia di kolom chat. Udah pada ngisi belum? Itu sama kayak tadi ya, Mbak? Isinya sama apa? Iya, Kak, sama. Oke, sebentar aku tanya ke panitia dulu. Oke, ditunggu bentar ya teman-teman. Baik, Kak. Tadi seru nggak sampean dari Kak Wisnu, ada yang paling menggugah gairah gitu? Yang paling menarik. Paling menarik apa gitu? Siapa nih yang mau nyampein? Apa ya? Aku tunjuk Raditya coba. Kalau yang paling berkesan itu, benar Kak, kalau kalian mengaku pemuda Indonesia, maka mengabdilah dan buatlah Indonesia menjadi lebih maju dan dapat diperhitungkan oleh negara lain. Mantap. Berarti Raditya tadi dengerin ya, nggak tidur. Oke teman-teman, ini udah dikirim ya sama kakak panitia. Post testnya bisa diisi dulu ya. Isinya udah beda kan sama yang tadi? Kakak tunggu sampai 10.20 ya teman-teman.
Siap, Kak. Oke, teman-teman, udah pada ngisi ya? Udah pada selesai belum? Belum, Kak. Bentar. Oke, sambil ngisi-ngisi juga kakak mau nutup acara di room kelas pertama ini. Baiklah, sekian rangkaian acara talkshow non-formal leadership training dengan tema Unlocking the Key of Self-Improvement pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kakak ada kesalahan. Dan dimohon semua teman-teman yang peserta talkshow ini untuk kembali ke room utama. Jadi liftnya breakout room ya, tetap kembali ke room utama. Karena bakal ada pembagian dopres, foto bersama dan penutupan di acara hari pertama ini. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Kak Siva selaku MC. Sama teman-teman yang belum isi post testnya bisa sekalian dicicil post testnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih.